Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Pusri. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan, serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum sembuh sakitnya segera sembuh. Yang lagi dalam masalah semoga segera mendapatkan solusi dari masalahnya, dan yang belum sukses segera sukses dalam usahanya. Amin. Teman-teman, kemarin itu saya bener-bener kayak orang shock ya, kaget bener-bener saya tuh nggak nyangka banget ini teman-teman, nggak nyangka. Jadi kayak seperti mimpi. Jadi orang tua yang sudah lama, mohon maaf, mudanya ini emang suka nyari maaf pesugihan sama, ya dia mencari harta itu buat anak-anaknya sebenarnya teman-teman, cuman caranya itu salah. Dan itu anak-anaknya itu sudah buang kemana-mana, itu nggak bisa hilang. Lah kok ke saya tuh bener-bener itu luar biasa. Saya semalaman nggak bisa tidur karena teringat. Mau tahu ceritanya teman-teman? Jadi ceritanya begini. Ada salah satu orang sepuh di tempat saya ini. Dulu ini rumahnya ini bekas punden teman-teman, bekas punden. Namanya itu, pada dulu tuh ada pohon asemnya tuh gede banget, pohon asemnya tuh besar banget. Nah punden itu dinamanya Mbah Preh gitu, Mbah Preh. Nah terus seiring berjalannya waktu, punden ini teman-teman, karena ini tanah milik perorangan, jadi apa namanya, pohon asem yang besar ini ditebang. Terus setelah ditebang ini apa namanya, dibuat untuk rumah anaknya Mbah Panikem ini. Nah jadi apa namanya Mbah Banjir lah, suaminya itu Mbah Banjir. Lah terus setelah itu teman-teman, ini apa namanya, pohon asem ini kan udah nggak ada. Nah yang bau reksa tempat saya itu wujudnya itu gendruwo teman-teman, namanya Mbah Suro Mbah Paing. Nah posisi sekarang Mbah Suro Mbah Paing ini karena pohon asemnya ini sudah ditebang, ini Mbah Suro Mbah Paing ini berada di tempat saya, pindah ke tempat saya yang saya ceritakan waktu saya nyinom. Terus ada orang tua yang mengikut saya, itu Mbah Suro Mbah Paing itu dua genderuwo itu ada di rumah saya. Jadi seperti itu. Yang satu itu nggak bisa jalan teman-teman, nggak bisa jalan. Jadi jadi digendong sama yang Mbah Suro Mbah Paing ini. Jadi laki perempuan, yang perempuan ini nggak bisa jalan. Nah setelah sekian berjalannya waktu, Mbah Panikem ini, dia ini teman-teman apa namanya, memang suka berkelana gitu loh teman-teman. Dia itu mijeti orang, terus ya namanya, memang cantik sih, orangnya cantik walaupun udah umur tua, tapi kelihatan wajahnya itu cantik. Nah nikah beberapa kali dapat suaminya juga alhamdulillah kaya. Nah Bapak Nikem ini cuma punya 3 anak. Jadi anaknya ini apa namanya, tinggal berdua sebelah gitu teman-teman. Nah bergantinya umur, ini kan sudah sepuh udah nggak kuat raganya, sakit terus sembuh, itu udah berulang kali. Ada seseorang yang menyarankan ke anaknya, ini Bu Mui cekelannya akeh katanya gitu, pegangannya banyak, harus dibuang. Kalau nggak dibuang
nggak bakalan bisa meninggal katanya gitu. Nah terus anaknya ini juga berupaya kan teman-teman. Jadi berupaya ini karena melihat umurnya udah cukup berumur, jadi ya kalau mau dipanggil oleh Gusti Allah ya biar cepet gitu loh teman-teman, biar cepet. Nah pada akhirnya Bapak Nikam ini dicarikan oleh anaknya lah sampai ke daerah Ngawi, sampai ke Madiun, sampai ke daerah Boyolali. Itu katanya sudah dibuang teman-teman, sudah dibuang. Nah terus berjalannya waktu sudah tidak ada masalah. Mungkin anaknya ini berpikir bahwasanya oh ini buku sudah nggak ada pegangan gitu. Hingga setelah hari Jumat Pahing kemarin, ini si Mbah ini sakit teman-teman, sakit, nggak mau makan, sakit parah. Anaknya juga sudah berupaya manggil kiai atau ustadz untuk mendoakan agar mbahnya ini bisa diobati gitu loh teman-teman, bisa diobati. Dan sempat bisa meninggal teman-teman, bisa meninggal. Pagi itu meninggal tapi siang itu hidup lagi teman-teman, hidup lagi. Terus pada akhirnya mbahnya ini, anaknya ini sampai herannya tuh ini katanya sudah dibuang tapi kok masih kayak gitu loh teman-teman, tapi kok masih, oh berarti ini mungkin masih ada ya mbahnya tuh. Nah setelah itu bergantinya hari dengan tiba-tiba itu mbah ini datang ke rumah saya teman-teman. Itu pada sakitnya udah parah, udah beberapa hari sakit parah, itu udah banyak yang nengokin, ustadz udah pada nengok. Datang ke tempat saya itu bilang gini, nyari saya, Sri katanya gitu. Apa mbah? Aku loh Sri, arep njaluk tombo kata, saya mau minta obat kata. Tuh, obat apa mbah? Kata saya bilang gitu kan teman-teman. Obat apa mbah? Aku pokoknya njaluk tombo, saya minta obat. Terus, oh ya mbah, saya obati. Saya bacain lah itu, saya kasih air segelas teman-teman, saya kasih air segelas, saya bacakan 30 terus ayat kursi, Al-Fatihah, saya kirim ke mbahnya ini. Terus mbahnya ini ngasih duit saya itu 35.000. Terus saya bilang, mbah duitnya nggak jajan wae mbah, saya bilang gitu, buat jajan mbahnya aja, saya bilang gitu, buat beli es, saya bilang saya nggak usah. Itu langsung matanya melerok gitu, terus dia bilang apa coba, hei kau nyepelekan aku wong sugih gitu, kamu menyepelekan saya orang sugih gitu, enggak itu buat jajan kamu gitu. Nah akhirnya uang itu pun saya terima teman-teman, saya terima. Oh nggih pun mbah, saya terima, saya taruh di bawah bantalnya ini. Tapi waktu itu saya lihat kakinya mbah ini kayak ada yang gerak teman-teman, ada yang gerak gitu kan kakinya ini. Terus saya bilang gini, mbah sinilah mbah, kakimu tak pijetin, saya bilang gitu. Nah waktu saya pijet itu teman-teman, aduh sakit gitu, aduh sakit kayak gitu teman-teman. Terus tolong sakit, loro gitu. Jangan gitu. Tapi saya tahu itu kok gerak tuh loh, kayak ada yang geremet gitu loh teman-teman, gerak. Saya pijet, nah terus saya tuh tangannya kayak kerasa kesetrum teman-teman, gitu. Terus astagfirullahaladzim, saya bilang gini, mbah, ini ya mbah, wis nang turu wis penak mbah, saya bilang gitu. Iya, aku arep mulih. Wis matur nuwun, aku arep mulih kata gitu. Dia bilangnya begitu. Tapi teman-teman dia pamit matur nuwun aku arep mulih kayak gitu. Terima kasih saya mau pulang. Tapi dia tuh enggak pulang teman-teman. Dia tuh tidur, malah tidur di
kasur yang emang di luar itu kan saya ada kasur, tidur di situ ada kali 1 jam penuh. 1 jaman tuh lama, karena lama kan karena lama jadi ini saya tinggal ngobrol di masjid depan rumah kan ada masjid. Terus tiba-tiba ini Putra kan ada di dalam rumah nih, Putra nih bilang gini, mama kenapa, mama mbahnya ini gitu, mbahnya ma mencret ma gitu. Ini mbahnya ini udah jalan kaki tapi keluar dari rumah saya itu nggak bilang permisi atau apa, udah pulang gitu aja teman-teman. Saya masuk ke rumah, saya lari masuk ke rumah, memang bener udah, mohon maaf, banyak kotoran dia tuh, tapi warnanya itu udah hijau teman-teman. Udah hijau. Terus saya bersihin tuh. Terus saya bilang ke anaknya, terus saya bilang ke rumah anaknya, saya bilang, Mbak, ini mbahnya mau ke tempat saya, terus ngasih duit 35.000. Itu yang pegangannya Mbak, yang sudah kaki sudah saya buang. Jadi nanti Mbak ini paling sudah nggak lama, paling lama itu 3 hari. Nek sembuh ya sembuh, nek nggak sembuh ya ojo ngasih ditinggal. Saya bilang jangan sampai ditinggal gitu teman, jangan sampai ditinggal. Terus masa Mbak, iya Mbak, ya wallahualam, tapi iya memang seperti itu gitu. Terus pulanglah saya ke rumah lagi teman-teman, saya pulang ke rumah lagi, saya udah bilang sama anaknya bahwasanya mbahnya nitip duit ke saya 35.000, walaupun itu mungkin mbahnya mau modali saya atau apa saya nggak tahu ya, tapi nah sore harinya teman-teman, jadi mbahnya ini ketemu saya pagi. Sore hari ini mbahnya jam 3 itu sempat mati, sempat meninggal. Terus hidup lagi teman-teman, hidup lagi. Terus jam 4 itu mbahnya ini meninggal, benar-benar meninggal. Saya dikabarin sama ponakan saya, sepupu saya itu bilang gini, Mbak, Bapak ini kan meninggal. Hei, saya bilang gitu, kaget kan teman-teman, shock kan, saya kaget. Emang iya katanya. Iya Mbak, terus saya lari ke rumah dia. Emang sudah meninggal teman-teman. Karena saya saking kagetnya, saya saking shock itu, kok secepat itu gitu loh. Jadi pagi itu saya buang, kok ya sore itu sudah nuwun sewu sudah kembali gitu loh. Sudah kembali, terus bersih banget orangnya, itu bersih banget. Saya tuh takut dengan uang 35.000 ini tadi. Saya bilang sama anaknya, Mbak, ini tadi uang dari mbahnya, saya kembalikan ya Mbak, saya nitip beli kembang buat mbahnya, saya bilang gitu. Enggak Mbak, itu kan duitnya Mbak Sri. Enggak, saya nggak mau, pokoknya ini duitnya Mbah, saya bilang gitu. Akhirnya saya taruh buat beli kembang. Dan tahu nggak teman-teman, jadi Mbah itu kayak senyum gitu loh ke saya, tuh kayak senyum. Jadi dia posisi ini kan ditutup, matanya sudah tertutup. Terus tapi saya waktu saya buka ini kan, saya tuh kalau ada orang meninggal itu, kalau saya tuh nggak ngelihat mukanya itu malam tuh nggak bisa tidur teman-teman, nggak bisa tidur. Terus akhirnya saya itu teman-teman itu, dia ini kayak orang senyum gitu loh. Saya buka penutup mukanya tuh, saya astagfirullahaladzim, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbah, saya bilang, ini ya Put, mbahnya meninggal ya Put. Yang mana? Yang mbah itu yang kayak di sini itu. Jadi ini Putra yang, jadi emang wallahu alam, memang kematian itu semua adalah
Jadi wallahu alam, kematian itu memang dari Allah, tapi ya mungkin itu jalannya mbahnya. Saya buang pegangannya, dan alhamdulillah mbahnya meninggal dengan tenang. Jadi intinya percaya atau tidak percaya, gaib itu ada teman-teman. Gaib itu ada, jadi ya selalu berdampingan gitu loh. Akhir kata hanya ini yang saya bisa ceritakan. Semoga bisa diambil pelajarannya, bahwasanya hidup itu sak mati aja, nggak usah neko-neko, nggak usah nyari yang nggak ada. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.